Wah, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hidayat dengan NIM B1A1250069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi penting dalam mata kuliah hukum Islam, yaitu mengenai sumber dan tujuan hukum Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sumber hukum Islam. Dalam jurisprudensi Islam, sumber hukum merupakan landasan atau dalil yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum syariat. Secara garis besar, terdapat 4 sumber hukum utama yang disepakati oleh mayoritas ulama. Yang pertama, Al-Quran. Sumber yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat aturan-aturan global maupun mendetail mengenai akidah, ibadah, dan juga muamalah atau hubungan antar manusia. Kedua, As-Sunnah atau Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu segala perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan dari Rasulullah SAW. Fungsi utama As-Sunnah di sini adalah menjelaskan, memerinci, bahkan membatasi keutamaan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Ijma, yaitu kesepakatan ulama. Kemudian yang ketiga, secara istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid atau ulama dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara. Ijma menjadi berkekuatan hukum tetap ketika sesuatu masalah baru yang belum ada ketentuan spesifiknya secara tekstual di masa Nabi. Keempat, Al-Qiyas atau analogi. Qiyas adalah menganalogikan atau menyamakan hukum suatu peristiwa baru yang belum ada nasnya dengan peristiwa lama yang sudah ada nas hukumnya karena terdapat kesamaan iliyat atau sebab hukum di antara kedua peristiwa tersebut. Contoh klasiknya adalah pengharaman narkotika atau dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Setelah memahami dari mana hukum Islam itu bersumber, pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa hukum Islam itu diciptakan, apa tujuannya? Dalam konsep Islam, tujuan hukum Islam dikenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan dan kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dirumuskan di dalam 5 prinsip utama yang wajib dilindungi, yang disebut dengan Al-Kuliyatul Khamsah. Selanjutnya, Hifzuddin, memelihara agama. Hukum Islam menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak setiap individu untuk beribadah. Selanjutnya adalah Hifzun Nafs, memelihara jiwa. Hukum Islam sangat menghargai nyawa manusia, sehingga ada larangan membunuh dan adanya hukum qisas untuk melindungi jiwa. Selanjutnya, Hifzakul Aql, memelihara akal. Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal sehat, seperti khamar, miras, dan narkoba. Selanjutnya ada Hifzun Nas, memelihara keturunan. Hukum Islam mengatur pernikahan yang sah untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan keluarga. Selanjutnya lagi ada Hifzun Mal atau memelihara harta. Islam melindungi hak milik individu melalui aturan muamalah serta melarang tindakan pencurian, korupsi, dan penipuan. Sebagai kesimpulan, sumber hukum Islam yang kokoh dari mulai Al-Quran hingga Qiyas diturunkan bukan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk mencapai kemaslahatan tertinggi yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber dan tujuan hukum Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.